Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rika Risma Oktania dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, Prodi Akuntansi Terapan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi distribusi sampel dan teorem alimut pusat. Ya, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai sampel probabilitas. Dapat kita ketahui sama-sama di sini, pengertian sampel probabilitas itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk bisa dipilih menjadi sampel. Nah, kemudian untuk mendapatkan sampel probabilitas tersebut dapat ditempuh melalui teknik-teknik berikut. Ya, yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana, kemudian pengambilan sampel acak bertingkat, pengambilan sampel acak sistematis, kemudian pengambilan sampel acak tanda. Yang selanjutnya akan kita pelajari lebih jauh lagi satu persatu. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah pengambilan sampel acak sederhana ya. Baik, pengambilan sampel acak sederhana ini bisa kita dapatkan melalui 3 cara. Yang pertama ada cara undian, yang kedua ada cara ordinal, dan yang terakhir ada tabel bilangan acak. Oke, mari kita pelajari satu-satu. Nah, yang pertama ini ada cara undian. Biasanya para peneliti dalam menggunakan cara ini ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan ya. Yang pertama, membuat daftar yang berisi semua subjek individu. Yang kedua, beri nomor urut kepada semua objek. Yang ketiga, tulis nomor urut tersebut masing-masing pada selembar kertas kecil. Ya, kemudian gulung masing-masing kertas itu dengan baik. Setelah digulung-gulung dan diberi nama atau daftar, berdasarkan daftar, kemudian dimasukkan gulungan itu pada kotak undian. Kemudian kocok kotak tersebut, ya dikocok supaya tercampur semua ya. Kemudian ambil gulungan kertas tersebut satu persatu sampai jumlah yang diperlukan tercapai. Ya, mungkin itu ya cara undian. Kemudian ya di sini ada cara ordinal ya. Cara ordinal dilakukan dengan menyusun subjek dalam suatu daftar dan mengambil sampel berdasarkan nomor-nomor yang ditentukan dari atas ke bawah. Misalnya bernomor ganjil atau nomor genap, kelipatan 2, kelipatan 3, atau bahkan kelipatan 10. Dan kemudian ini ada dengan menggunakan bilangan acak. Nah, kita misalkan di sini ada contoh tangkapan pasien sakit jiwa di Rumah Sakit Cahaya Mulia terhadap suatu jenis obat baru. Populasinya terdiri atas 70 pasien yang menerima obat tersebut. Nah, kemudian satu nomor diidentifikasi dan diberikan kepada tiap pasien yang berawal dari 00 dan berakhir dengan 69. Nah, yang pertama, untuk menentukan angka acak awal, peneliti biasanya dapat menutup mata dan menjatuhkan pensil pada tabel. Nah, angka pertama terpilih adalah misalnya 14. Maka angka 14 dimasukkan dalam sampel pertama, kemudian peneliti dapat pindah ke arah angka 08. Berarti angka 8 adalah sampel kedua. Bilangan acak berikutnya adalah 37 dan 90. Tetapi karena 90 tidak tercantum dalam nomor pasien, maka angka tersebut dihilangkan. Begitu seterusnya sampai sampel yang terpilih terwakili.
Ya, mungkin itu tadi teknik pengambilan sampel acak sederhana, kemudian kita menuju ke pengambilan sampel acak sistematis. Nah, pengambilan sampel acak sistematis itu adalah suatu teknik sampel dengan cara acak, tetapi penentuan sampel yang diinginkan berdasarkan urutan populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, dapat kita lihat bersama di sini ada contoh, misalnya peneliti ingin mengadakan penelitian tentang penghuni lapas dan dianggap bahwa seluruh penghuni lapas sebagai populasi, yaitu berdasarkan daftar penghuni lapas yang ada. Maka dalam pengambilan sampel peneliti dapat mulai dengan menentukan nomor penghuni secara acak. Sebutlah nomor 12 dari daftar yang peneliti miliki. Nah, jadi mulai dari penghuni nomor 12 dan setiap 10 nomor berikutnya dipilih sebagai sampel. Maka peneliti mendapatkan sampel penghuni lapas yaitu nomor 12, 22, 32, kemudian 42 ya. Dari 12 tadi ditambah 10, 10, 10 gitu. Dan seterusnya untuk diwawancarai. Nah, kemudian kita berpindah pada pengambilan sampel acak bertingkat. Nah, pengertian pengambilan sampel acak bertingkat itu adalah apabila anggota populasi bersifat heterogen atau tidak sejenis, maka peneliti harus mengelompokkan populasi menjadi sub-sub kelompok. Oke, baik. Di sini dapat kita lihat contoh. Misalnya diketahui populasi sebanyak 1000 dan peneliti menginginkan 100 sampel dari beberapa strata menurut jumlah variabel, maka pertama peneliti harus mengidentifikasi dulu perbedaan strata yang ada dalam populasi tersebut. Katakanlah jenis kelamin sebagai strata pertama yang meliputi 200 pria dan 800 wanita. Yang pertama yang harus dilakukan adalah nyatakanlah pria dan wanita dalam persen. Seperti dalam contoh berikut ya, pria 200, kemudian dibagi 1000, kemudian dikali 100%, yang adalah hasilnya 20%. Begitupun juga dengan wanita yang hasilnya 80%. Nah, kemudian kalikan dengan jumlah sampel yang dikehendaki yaitu 100. Maka dalam strata jenis kelamin didapatkan sampel pria 20 orang dan wanita 80 orang. Baik, ini yang terakhir ada pengambilan sampel acak tanda. Nah, pengertiannya dapat kita lihat di sini bahwa teknik ini digunakan peneliti apabila peneliti menyeleksi anggota sampel dalam kelompok, bukan menyeleksi individu secara terpisah. Individu-individu yang memiliki ciri-ciri sama dikategorikan dalam satu kelompok. Pengambilan sampel secara tandan digunakan apabila populasinya menyebar pada daerah yang luas. Nah, jadi teknik ini tidak mengambil sampel dalam kelompok. Tidak mengambil sampel dalam individu atau secara terpisah, jadi secara berkelompok gitu. Langsung diseleksi dalam satu kelompok, bukan per individu. Oke, baik, setelah kita membahas mengenai teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pengambilan sampel, kemudian kita akan sama-sama belajar atau kita akan melihat kesalahan-kesalahan dalam pengambilan sampel. Ya, berikut adalah penjelasan mengenai kesalahan pengambilan sampel, yang adalah kesalahan pengambilan sampel itu perbedaan antara nilai parameter populasi dan statistik sampelnya. Sebagaimana yang kita tahu, setiap peneliti dalam meneliti atau dalam proses pengambilan sampelnya pasti melakukan kesalahan ya. Nah, di sini ada contoh kesalahan-kesalahan yang biasa diambil oleh peneliti umumnya ya. Yang pertama, ada istilah yang digunakan tidak terdefinisi dengan baik, yang kemungkinan para peneliti mengambil istilah-istilah yang mungkin
seperti tidak sesuai seperti itu. Kemudian pencatatan tabulasi dan perhitungan data yang tidak benar. Responden tidak memberikan jawaban akurat atau tidak memberikan jawaban. Ya karena mungkin satu dan lain hal, mungkin responden tidak memberikan jawabannya. Kemudian populasi tidak didefinisikan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, angket atau instrumen pengumpulan dan tidak dirumuskan dengan tepat. Kemudian interval kepercayaan. Baik, dapat kita lihat di sini interval kepercayaan adalah ukuran keyakinan sang peneliti yang dinyatakan dalam persentase bahwa ia sanggup mengambil resiko bahwa sesuatu itu dapat terjadi. Bisa mungkin 95%, 99%, dan lain sebagainya. Kemudian tingkat kepercayaan 95% dapat diartikan bahwa 95% interval tersebut memuat parameter populasi yang sesungguhnya. Tingkat kepercayaan 90% diartikan bahwa 90% dari interval tersebut memuat parameter populasi yang sebenarnya. Ya. Nah, kemudian ini ada rumus interval kepercayaan 95%. Ya, di sini ada untuk mean kurang lebih 1,96, kemudian deviasi standar sampel dibagi dengan akar dari ukuran sampel. Kemudian untuk populasi kurang lebih 1,96 dikali dengan akar proporsi, kemudian dikali 1 dikurangi proporsi dibagi dengan N atau ukuran sampel. Nah, kemudian ada interval kepercayaan 99% yang di sini kita bisa lihat sama-sama rumusnya. Ya, untuk mean kurang lebih 2,58, kemudian dikalikan deviasi standar sampel dibagi dengan akar dari N atau ukuran sampel. Kemudian untuk proporsi kurang lebih 2,58 dikali akar dari proporsi dikali 1 dikurangi proporsi per atau dibagi N atau ukuran sampel. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari di sini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi orang banyak ke depannya. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang mungkin kurang enak didengar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.